Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, pelajaran kita malam ini adalah hadis yang membahas tentang fikih. Masih di hadis pertama, hadis dari Umar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat. Yang lalu sudah dibahas tentang faidah pertama. Faidah pertama yang lalu pembahasannya tentang seorang muslim atau seorang mukmin tidak seharusnya menyusahkan diri untuk memastikan niat, sehingga timbul keraguan-raguan dalam masalah niat. Malam ini kita lanjutkan al-faidatus tsaniyah, faidah kedua dari hadis tadi. Faedah kedua dari hadis, kita lihat dulu hadisnya, mungkin kita merajaah dulu hadisnya. Karena ini sudah pertemuan yang ke-5. Ini hadisnya. Hadis pertama, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati, amalan itu dengan niat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, binniyah, dengan niyah bentuk tunggal. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kedudukan seseorang atau nilai setiap orang tergantung dari niatnya. Ini contoh, di sini beliau kasihkan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia, awi imra'atin, atau untuk mendapati wanita, yatazawwajuha, untuk dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung kemana dia hijrah. Nah, kita sudah membahas tentang faidah hadis tersebut atau fikih hadis tersebut. Ini faedah pertama sudah kita lewati, faedah pertama. Sekarang kita masuk faedah kedua atau fikih kedua, ya. Ini fikih kedua atau pelajaran hadis yang kedua. Kata beliau, asyakku, keraguan, qad ya'ti fil ibadah. Keraguan itu kadang terjadi pada ibadah. Amma fin niyati, kalau dalam niat atau di dalam niat, fa ghairu waridin fima adunnu, kalau keraguan dalam niat itu tidak pernah tersebutkan
dalam nas-nas. Beliau tidak pernah mendapati dalil-dalil yang menjelaskan bahwa terjadi keraguan dalam niat. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan, yang bisa diriwayatkan bahwa terjadi keraguan dalam niat. Wala adunnu ahadan yaf'alu fi'lan, dan aku tidak meyakini ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan bikhtibarihi, dengan kemauannya, illa wa huwa qasidun lahu, kecuali dia pasti telah bermaksud, telah berniat. Ya. Tidak ada orang melakukan suatu perbuatan kecuali dia mesti sudah berniat. Yang enggak berniat itu hanyalah orang gila, orang ngigau, orang yang pikun, itu tidak berniat. Sehingga ibadahnya orang-orang yang gila itu tidak sah. Karena ini tadi, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dengan kemauannya, dengan pilihannya, pasti dia sudah berniat. Mana dalilnya? Kama dalla alaihi lafzu, sebagaimana diterangkan dengan lafaz innamal a'malu binniyat. Rasul mengatakan apa? Amalan itu dengan niat. Tidak ada amalan yang tidak dengan niat. Bahkan yang sudah sering kita bahas bahwa seseorang tidak akan mampu melakukan suatu perintah jika disuruh lepas dari niat. Maka itu amalan yang susah untuk dikerjakan. Misalnya, coba kamu kerjakan sholat tanpa niat, maka itu tidak bisa. Pasti orang harus berniat. Coba kamu kerjakan puasa, tapi jangan niat. Nah, itu yang nggak bisa. Artinya setiap amalan itu pasti orang sudah berniat. Maka di sini kata beliau kesimpulannya bahwa keraguan dalam niat itu tidak terjadi. Yang terjadi dalam ibadah. Wala yanbaghi lil insani, maka tidak seharusnya bagi manusia an yakuna katsiras sukuk, sehingga setiap muslim itu hendaknya jangan menjadi orang yang banyak ragu, mudah ragu, nah, mudah goyah, mudah terpengaruh. Wala yaltafit laha, dan hendaknya jangan ngereken, jangan menoleh, jangan menghirau pada keraguan-raguan in hasolat lahu, jika itu terjadi. Karena ini banyak terjadi sampai sekarang pun sering kita saksikan. Saya ini sudah niat apa belum ya? Misalnya. Padahal imamnya sudah takbir. Sementara dia sebenarnya mulai niat mau sholat isya itu sejak dengar adzan itu. Masih di rumahnya, masih belum wudu. Begitu dengar adzan, dia ke kamar mandi, ambil wudu. Untuk apa ambil wudu? Dia sudah berniat mau sholat isya. Kemudian istrinya tahu, anaknya juga tahu bahwa suami saya, bapak saya akan sholat isya ke masjid karena tadi sudah adzan isya. Ambil pakaiannya, ambil kopiahnya, kemudian keluar dari rumahnya, tetangganya tahu, oh Pak Ahmad ini mau sholat isya. Tetangganya tidak ada yang ragu, kalau ragu akan tanya, mau kemana Pak Ahmad? Masa nggak dengar adzan? Nanti Pak Ahmadnya jawab gitu. Karena perkara yang nggak
Apa enggak diragukan lagi bahwa ketika dengar azan dia akan ke masjid untuk sholat isya. Sepakat dirinya, keluarganya, tetangganya sudah sepakat bahwa dia akan sholat isya. Hanya saja syaitan datang ketika imam sudah takbiratul ihram. Pak Ahmad, sampean belum niat. Nah itu diganggu oleh syaitan. Tapi kalau dia orangnya kuat ilmunya, dalam ilmunya, dia tidak menoleh kepada itu, tidak menghiraukan. Sehingga kadang imamnya sudah mau rukuk, dia masih sibuk urusan mau memastikan niatnya. Allahu Akbar, gak jadi-jadi. Nah, ternyata imamnya mau bangkit dari rukuk, langsung dia takbir dan rukuk dengan cepat. Sehingga para ulama sendiri bingung, ini susah apa mudah. Dari awal kok kesusahan, begitu imamnya mau bangkit kok enaknya langsung takbir. Li'annahu, karena banyak ragu, mudah menoleh, orang yang gampang ragu, gampang terpengaruh oleh keraguan, dan ini bisikan-bisikan syaitan. Yaftahul ala nafsihi, akan membuka jiwanya, hatinya, babal waswas, akan menjadi pintu waswas. Alladzi la nihayata lahu, yang waswas itu tidak ada akhirnya. Nah, tidak ada akhirnya. Terus dibuat mainan oleh syaitan, bagaimana supaya dia ibadahnya kacau, ibadahnya tidak jadi. Amma man lam yakun katsiras syukuk. Ini kalau orang banyak ragu ya. Sekarang kalau orang itu tidak banyak ragu, tidak mudah ragu, maka dalam masalah ini nador, diperhatikan. Tadi yang terjadi keraguan bukan di niat ya, tapi di ibadah. Ini kita lihat di sini tadi penjelasannya, keraguan itu terjadinya di ibadah, bukan pada niat. Kalau di ibadah memang terjadi keraguan-raguan, bisa terjadi. Tapi orang masih ada dua. Ada yang mudah ragu, ada yang tidak mudah ragu. Kata beliau, adapun orang yang tidak mudah ragu, maka diperhatikan. Fa in kana mujarradu wahmin, kalau itu sekedar waham itu betikan-betikan jiwa, bisikan-bisikan jiwa. Au mujarradu syai'in in qada fi dhihnihi, atau sesuatu yang terbesit di pikirannya, fala yaltafitu ilai, yang seperti itu gak usah dihirau. Gak usah dihirau. Apakah saya tadi sudah batal ya, misal. Saya tadi dari mana, dari masjid itu ngapain ya, misalnya. Ini sudah sholat. Terus sampai nggak tahu imamnya sampai mana. Nah, maka kata beliau, kalau itu sekedar ini ya, sekedar bisikan jiwa, sekedar bisikan pikiran, gak usah dihirau, jangan menoleh padanya. Li'anna hadza la haqiqata lahu, karena yang demikian itu tidak ada hakikatnya. Itu hanya bisikan-bisikan. Wa amma man syakka haqiqatan, adapun kalau orang itu memang ragu betulan, betul-betul ragu dalam ibadah ya, bukan dalam niatnya.
Fahina idzin yabni alal yakin, maka hendaknya dibangun di atas keyakinan. Dibangun di atas keyakinan. Ini cara ngatasi kalau orang itu terjadi keraguan di dalam ibadah. Ala qauli ba'dil ulama, berdasarkan sebagian pendapat ulama. Jadi sebagian ulama berpendapat kalau terjadi keraguan dibangun di atas keyakinan. Bagaimana itu nanti diterangkan. Au ghalibi dzanni, yang kedua dibangun di atas dugaan tertinggi, dugaan terbesar. Alal qauli tsani, berdasarkan pendapat kedua. Jadi kalau terjadi keraguan dalam ibadah ada dua mengatasinya. Solusinya itu dua. Pertama tadi dibangun di atas keyakinan, yang kedua mengikuti dugaan tertinggi yang disebut ghalabudzon, dugaan tertinggi. Wa huwa al-ashah, kata beliau di sini, yang kedua ini, pendapat kedua ini lebih sahih, lebih benar dibanding yang pertama. Yang pertama apa tadi? Dibangun di atas keyakinan. Yang kedua mengikuti dugaan tertinggi. Contoh di sini, falau anna rajulan, kalau seseorang wa huwa yatufu, dia tawaf, syakka, kemudian terjadi keraguan. Hal huwa fi sautil khamis au fi sadis, apakah dia sudah di putaran kelima atau keenam? Nah, yang ragu bukan niatnya, tapi ini putaran kelima apa keenam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dua tadi, dibangun di atas keyakinan atau mengikuti dugaan tertinggi. Fanakul, maka kita katakan, in kana katsiras syukuk, kalau orangnya mudah ragu, banyak ragu, sering ragu, fala yaltafit lahu, maka enggak usah dihirau. Enggak usah dihirau kalau banyak ragu. Terus bagaimana itu? Wa yabni ala ma kana fi qalbihi awwala wahlatin, dan hendaknya mengikuti apa yang ada, yang dia niatkan dalam hatinya di awal permulaan perbuatan. Nah, wa amma in kana qalilas syukuk, kalau orangnya itu bukan orang tipe tidak mudah ragu, fahal huwa syakkun muhaqqaqun, apakah dia memang benar-benar ragu, au mujarradu wahmin, atau itu sekedar betikan jiwa, in qada fi dhihnihi, yang terbesit di pikirannya. Fa in kana wahman, kalau itu hanya betikan jiwa, betikan hati, fala yaltafit, kata beliau, enggak usah dihirau, jangan menoleh kepada keraguannya itu. Li'anna hadza waswasun, karena ini namanya waswas. Jadi waswas itu permainan hati, permainan jiwa. Jadi jiwa itu medannya syaitan untuk dipermainkan. Yang mudah terpengaruh orang-orang yang ilmunya lemah. Orang yang ilmunya lemah itu jiwanya dibuat mainan oleh syaitan. Namanya waswas. Wala ibrata bihi, namanya waswas itu tidak ada pelajarannya, tidak ada gunanya. Wa in kana syakku hakikian, tapi kalau dia memang benar-benar ragu, tadi ya misalnya benar-benar ragu, saya ini kelima apa keenam,
Maka ini caranya, kata beliau, falyabni alal yakin, maka hendaknya dibangun di atas keyakinan, ala qauli ba'dil ulama, menurut pendapat sebagian ulama, au ghalabati dzon, atau mengikuti dugaan tertinggi, ala qaulil akhir, pendapat yang kedua ini. Ini yang tadi dikatakan lebih sahih. Wa kaifiyatu binaihi 'alal yakin, bagaimana sih cara membangun di atas keyakinan atau mengikuti keyakinan? Ini caranya. Annahu law syakka hal tafa sittan am sab'an. Misalnya orang tadi ragu apakah dia telah tawaf ke-6 atau ke-7. 6 atau ke-7. Ayyaj'alaha sittan, maka dia menjadikan tawafnya itu putaran ke-6. Wa ya'ti bisabi'i, dan dia harus menambah 1 lagi. Itu caranya. Cara membangun di atas keyakinan. Karena keyakinannya 6 atau 7, maka yang dipegang yang 6, kan 6-nya sudah enggak diragukan lagi. Yang diragukan keberapanya? 7-nya. Nah, begitu caranya. Tapi ini ada yang lebih sahih. Yang seperti ini ada yang lebih sahih. Idzan, kata beliau, ibni alal mutayakkini wa huwa sittu. Jadi kesimpulannya dibangun di atas keyakinan, yaitu yang 6, yang ke-6. Wa hadza ma'alaihil madhabu al-Hambali indana. Ini pendapat dari Hambali. Hambali itu Imam Ahmad. Pendapat dari Imam Ahmad atau pendapat Hambali dibangun di atas keyakinan. Kalau terjadi keraguan. Kalau ini contoh saja ya, misalnya kita sholat duhur. Ini sudah rakaat ketiga, bingung, ragu. Ini ketiga apa keempat saya ini? Nah, ketiga apa keempat saya ini? Kalau mengikuti ini dibangun di atas keyakinan, maka berapa? 3 gitu. Nggak boleh langsung keempat. Karena yang diragukan keempatnya. Yang kedua, wa amma kaifiyatul bina ala ghalabati dzan, adapun cara membangun di atas dugaan tertinggi, fa innahu idza ghalaba ala dhannihi, bahwa kalau dugaannya itu yang tertinggi, tuftasittan, kalau dugaanmu bahwa dugaan tertinggimu itu bahwa kamu sudah tawaf 6 kali putaran, faghallib hadza, maka ambillah itu. Nah, maka dipegangi yang 6 itu. Karena itu dugaan tertingginya. Oh, saya dugaan tertinggi kan tadi ke-6 apa ke-7. Tapi keyakinan tertinggi saya 6, maka itu ambillah. Nah, tinggal nambah 1. Au ghalaba ala dhannihi ala dhannika sab'atan, atau kamu dugaan tertinggimu adalah 7. Kalau dugaan tertingginya 7 ya 7. Oh, ke-7 tadi berarti saya sudah 7. Iya, saya yakin 7. Ya sudah 7. Nah, ini bisa ya, bedakan ya. Nah, fakadzalika al-amru, begitulah caranya. Wa hadzal qaulu, pendapat kedua ini asahhu lebih sahih. Lebih sahih yang mengikuti ghalabatu dzan, dugaan tertinggi.
Wa huwa ikhtaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa yu'ayyiduhu hadisu Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Hal ini dikuatkan, pendapat kedua ini dikuatkan oleh hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syakka ahadukum fi sholatihi, kalau ragu di antara kalian dalam sholatnya, falyataharra as-shawab, maka perkirakan yang benar. Taharra ini artinya bersungguh-sungguh tadi menduga dugaan yang tinggi, berupaya, berusaha. Nah, summa liyabni alaih, kemudian pegangi yang shawab, yang benar tadi, yang shawab. Kalau terjadi keraguan di antara kalian dalam sholat, maka ia taharro. Taharro ini mencari mana yang lebih. Taharro itu asalnya bersungguh-sungguh. Seperti misalnya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, orang itu bersungguh-sungguh untuk mencari apa? Lailatul Qadar, namanya taharro. Sehingga 10 hari terakhir dia bangun terus. Kalau bangun terus selama 10 hari itu pasti dapat. Walaupun Rasul mengatakan ada di hari-hari ganjil. Kalau memang tidak bisa taharro lagi, berupaya lagi, itu di malam 27. Tapi ganjil itu kalau di dalam bahasa Arab, ganjil itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Tanggal 21, kalau dari depan ganjil ya. Kalau dari depan ganjil. Kalau dari belakang apa? Genap, itu tanggal 2 masuk ke 10-nya. Ya. Faqauluhu falyataharras shawab, Rasul mengatakan carilah yang lebih benar. Dalla ala anna mata kana hunaka taharri falyabni alaih. Ini menunjukkan bahwa kalau kalian sudah berusaha memastikan, maka itu yang dibangun. Sudah dipikir usaha-usaha, sudah taharro namanya dalam bahasa Arabnya, ya sudah itu yang dipegangi. Ini yang faedah kedua. Faedah kedua, kalau terjadi keraguan dalam ibadah, itu dua tadi caranya, dibangun di atas keyakinan atau ghalabatudz dzon, mengikuti dugaan tertinggi. Al-faidatu tsalisatu, faidah ketiga dari hadis pertama ini, annan nasa, bahwa manusia nilainya, derajatnya, tingkatannya yahtalifun, berbeda-beda, bertingkat-tingkat, fil a'mali, dalam amalannya, nilai amalannya, bihasbil qasdi, tergantung dari tujuannya. Makanya Rasul mengatakan likulli mri'in manawa, masing-masing orang itu tergantung dari niatnya. Ada yang tendensinya macam-macam. Ya semua amalan itu mesti ada tendensi, ya. Ada tendensi duniawi, tendensi pendek, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, dan itu syirik, bisa membatalkan ibadahnya. Tendensi yang terbaik ingin ridho Allah, itu tendensi juga, ya. Ingin dicintai oleh Allah, itu tendensi juga.
Al-faidatur rabi'ah, faidah keempat dalam hadis ini. Annal hijrata minal a'malis sholihah. Bahwa hijrah itu termasuk amal soleh. Nah, wadzalika li annal hijrata, hal itu karena hijrah yuksadu biha Allahu wa rasuluhu. Yaitu ketika hijrahnya yang dituju adalah Allah dan Rasulnya. Nah, pindah ya, berpindah itu termasuk amal soleh asalkan pindahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa kullu amalin, setiap amalan, berarti hijrah dan lainnya ya. Yuksadu bihi Allahu wa rasuluhu, yang dituju, yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, fa innahu minal a'malis sholihah, maka itu termasuk amal soleh. Setiap amalan ketika diniatkan untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah itu namanya amal soleh. Nah, li'annaka idza qasadtallaha wa rasulahu, karena kalau engkau berniat untuk Allah dan Rasulnya, fa innama qasadta taqarrub ilallah, karena berarti kamu bermaksud atau berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wat taqarrubu ilallahi ibadatun. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk ibadah atau namanya ibadah. Wa halil hijratu wajibatun au mustahabbatun. Apakah hijrah itu wajib atau sunnah? Mustahab itu artinya dicintai. Al-jawab, jawabnya fi hadza tafsilun. Dalam masalah ini ada rincian. Fa idza kana al-insanu yastati'u ayyudhhara dinahu, kalau seseorang di tempatnya itu mampu menampakkan agamanya, menyiarkan agamanya, menampakkan agamanya, wa ayyu linahu, dan mengiklankan, menampakkan, wala yajidu ahadan yamna'uhu, tidak ada penghalang, tidak ada seorang pun yang menghalangi, fal hijratuhuna mustahabbatun, maka hijrah sunnah hukumnya, tidak wajib. Selama dia mampu melaksanakan agamanya, bisa sholat jamaah di masjid, nah, pakaian bagus, muslim. Nah, amma idza kana la yastati'u, adapun kalau di tempat tersebut dia tidak mampu melaksanakan, menampakkan agamanya, fal hijratuhuna wajibatun, maka dia wajib hijrah. Fahadha huwa dhabitu lil wajibi wal mustahab. Ini ukuran ketentuan kapan hijrah itu hukumnya wajib dan kapan sunnah. Jadi ukuran apa? Pelaksanaan agamanya. Nah. Fa in qala qailun, kalau ada orang mengatakan hadza fil biladil kafirah, ini orang tinggal di negeri kafir, Singapura, Filipina, Australia misalnya, Amerika ya. Negara kafir itu negara yang di dalamnya, yang tampak di negara itu kekafiran, syiar-syiar kekafiran. Bunyinya bukan azan di sana, klonteng-klonteng misalnya. Yang didengar kelontang-kelonteng. Itu negara kafir. Tapi kalau di negara tersebut terdengar azan, ada sholat Id, sholat berjamaah, itu negara Islam namanya. Walaupun orangnya macam-macam di dalamnya, apalagi makin akhir zaman itu makin jelek. Rasulullah bersabda, la ya'ti zamanun illa ba'dahu asyar, tidak datang suatu masa kecuali setelahnya itu lebih jelek.
ukurannya adalah keislamannya, agamanya. Tapi selama terdengar adzan, syiar-syiar Islam ada di sana, itu negara disebut negara Islam. Loh, kan ini Pancasila, Ustadz. Ya walaupun Pancasila, apa Pancasila bertentangan dengan Al-Quran, ayat, hadis. Nah, kan di sana tidak ada di ayat hadis Pancasila, kan tidak ada. Itu ada helm, Pak, perintah bikin aturan, padahal tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis pakai helm misalnya, nggak ada. Di jalan ada lampu merah, kuning, hijau, itu nggak ada ayatnya, sehingga kita nggak perlu taat karena pemerintah membuat aturan-aturan, membuat undang-undang yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka pemerintahnya itu kafir, negaranya negara kafir. Mana dalilnya? Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa berhukum bukan dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka kafirlah pemerintah, mulai dari Pak Presiden sampai Pak RT. Nggak perlu kita pakai helm, nggak perlu. Ada lampu merah terobos, nggak apa-apa. Nah, ini faham teroris yang seperti ini, faham khawarij. Dalam Ahlus Sunnah bagaimana? Tidak demikian memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Jadi Allah itu mutlak ditaati. Wa atiiur rasul, dan rasul itu juga ditaati secara mutlak. Wa ulil amri, di situ Allah tidak mengulang atiu. Atiu tidak diulang pada ulil amri. Kata ahli tafsir menunjukkan bahwa ulil amri, pemerintah dan ulama itu kapan ditaati? Jika undang-undangnya, jika hukum-hukumnya, aturan-aturannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, selama aturan-aturan undang-undang, ketetapan-ketetapannya tidak bertentangan, maka itu wajib hukumnya ditaati. Ya memang tidak ada helm di dalam Al-Quran. Terus kira-kira helm itu bertentangan dengan surat apa? Lampu merah bertentangan dengan surat apa? Nah, maka di situ menunjukkan ayat ini ulil amri itu pemerintah itu wajib hukumnya ditaati ketika pemerintah itu membuat undang-undang, aturan-aturan, sekalipun tidak ada di dalam ayat dan hadis, selama apa? Tidak bertentangan. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka apabila kamu nerobos lampu merah, fa anta asin wa anta asim, berarti kamu telah maksiat kepada Allah dan kamu telah berdosa. Dosa, melanggar lampu merah itu dosa. Kalau orang Ahlus Sunnah, muslimin menjalani pemahaman ini, tidak ada orang nerobos-nerobos. Karena dia bukan takut pada CCTV, takutnya pada Allah. Fa anta asin wa anta asim, kamu telah bermaksiat kepada Allah, tidak taat pada pemerintahnya, dan telah berdosa. Begitu yang benar pemahaman menilai, mengartikan kapan suatu negara dikatakan negara kafir dan negara muslim. Dilihat apa? Syiar-syiarnya. Nah,
Misalnya ada rumah di perumahan dikontrakkan, kosong rumahnya dikontrakkan. Dilihat ada orang mau ngontrak, lihat, ada salibnya. Wah, ini rumah Kristen ini. Kok ada salibnya? Ada gambar-gambar foto-foto, nggak tahu fotonya siapa. Foto Yesus katanya. Oh, ini rumah apa ini? Rumah Kristen. Rumahnya orang Kristen. Kemudian ada sebelahnya juga dikontrakkan, kosong, dilihat di dalamnya ada kaligrafi misalnya. Nah, maka menilai rumah itu ini rumah Muslim, ini rumah Kristen. Dilihat dari apa? Siar-siarnya. Nah, begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menentukan kapan suatu negara dikatakan negara Muslim dan kafir, dilihat dari syiar-syiarnya. Dilihat dari syiar-syiarnya yang ada di negara tersebut. Famadha taqulu fil biladil fasiqah allati kathura ahliha fusaq. Nah, yang tadi pertama, bagaimana kalau di negara kafir? Atau di negara yang kebanyakan penduduknya itu kebanyakannya ahli fusak. Penduduknya itu rata-rata durjana, durhaka kepada Allah. Nah, wa yu'linuna al-fisqa al-khumur. Di sana terang-terangan banyak orang teler, mabuk, nggak ada yang menegur, nggak ada yang mengingatkan. Wal ma'azif, isinya dansa-dansa, musik-musik. Wa tabarrujin nisa, wanitanya pada berhias keluar rumah, tidak berhijab, tidak menutup diri. Wazina, banyak perzinahan. Wal liwat, banyak liwat. LGBT. Fahalil hijrati min hadzal bilad wajibatun, apakah pindah dari negara ini atau dari tempat ini hukumnya wajib? Ya, kalau negara ya negara, kalau tempat ya tempat, ya tempatnya Muslim, tapi kebanyakannya penduduknya kayak gini. Nakulu, kita katakan, in khafal insanu ala nafsihi. Ini penjelasannya. Kalau seseorang itu mengkhawatirkan dirinya min an yanzalika fi ma anzalaka fihi amatu ahlil balad. Kalau orangnya itu mengkhawatirkan dirinya akan tersedot, terseret oleh perkara-perkara yang terjadi di masyarakat tersebut, fal hijratu wajibatun, maka hijrah hukumnya wajib. Jadi menjaga agama itu hukumnya apa? Wajib. Kalau dikhawatirkan di situ agamanya makin luntur, malah teler, sampean gak mabuk mas misalnya, haram, besoknya ditangi, masa haram mas? Nah, mulai luntur, iya kayaknya, loh mulai kok kayaknya, mas kemarin bilang kayaknya, sekarang ternyata bagaimana ternyata? Iya aku belum mengerti dalilnya, ya sini coba dulu. Wah, ini kan bahaya seperti itu. Nah, maka kondisi yang seperti itu, ini kan orangnya mengkhawatirkan dirinya, orangnya itu mudah terpengaruh, lemes, orangnya lemes, lunak, gitu. Wa illam yakhaf, tapi kalau tidak takut, orangnya kuat, tegas, halal, haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun
wa ma bainahuma syubuhatun. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan yang diantara keduanya adalah syubuhat. Barang siapa meninggalkan syubuhat, berarti dia telah menjaga agamanya. Yang ditinggal apa kata Rasul? Syubuhat, yang rancu. Apalagi yang jelas. Fal hijratu wairu wajibin. Kalau orangnya enggak khawatir, dia masih bisa di situ, tidak mengkhawatirkan dirinya terseret, terpengaruh, maka ini tidak wajib. Bal nakulu, bahkan kita katakan, idza kana fi baqaihi islahun, kalau tinggalnya dia di situ malah islah, bisa memperbaiki, fa baqauhu wajibun, maka tinggalnya itu wajib. Dia pelajari, dia cari celah-celahnya di mana saya bisa mengingatkan saudara-saudaraku yang aku muslim teler ini. Nah, diusaha, didekati, didakwai, dinasehati. Nah, dia kuat orangnya, dalil kuat, ilmu kuat, mental kuat, jiwa kuat, tegas. Nah, maka hijrahnya itu enggak boleh, haram. Pindahnya itu haram. Di sini kata beliau, wa fabaqauhu wajibun. Tinggalnya di situ wajib. Nah. Jadi si Ahmad bilang, saya enak tinggal di sana, di sampingnya Ka'bah. Aman di sana. Wis fokus ibadah tok. Yang Ali bilang, enggak, aku di sini aja. Berdakwah, mengajak orang pada agama Allah, menyampaikan tauhid. Mana yang lebih baik, Pak Jazuli? Yang di samping Ka'bah, dia ibadah tak di situ. Sendiri ibadah saja. Di sini ngajak orang berdakwah. Sehari dapat 1, atau seminggu dapat 1, sebulan dapat 4. Nah, kalau sehari dapat 1, setahun bisa dapat 360. Nah, mana yang lebih baik? Yang kedua lebih baik, tinggal sini ya. Li'annal ba'dha idza ra'a fasadan nas, karena sebagian orang kalau melihat manusia rusak itu khofa. Sebagian orang itu lihat manusia rusak kayak gitu khofa. Wa hajaro, dan hijrah. Sekarang lebih sulit karena perusaknya malah masuk di tangannya, wis di jari-jarinya sekarang. Ya, mau hijrah gimana, HP-nya dibawa. Wal gharibu, maka yang dihijrahi hatinya, ya, dihijrahkan dulu hatinya. Wal gharibu, yang asing atau yang agak aneh, anna ba'dahum yuhajiru minal baladil islami, ada sebagian orang pindah dari negeri Islam, alladzi tu'lanu fihi syahadatu alla ilaha illallah, yang di negeri tersebut dikumandangkan 2 kalimat syahadat, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dalam adzan. Ini sangat, kata beliau, heran. Yang aneh itu kok ada sebagian orang pindah dari negeri Islam, yang di negeri Islam tersebut dikumandangkan 2 kalimat syahadat, wa tuqamu fihil jama'at, ditegakkan sholat jamaah, wa yu'lanu fihi duhulu Ramadan, diumumkan masuknya Ramadan dan saum oleh pemerintah, menteri agama. Ila baladi kufrin, kok hijrah ke negara kafir. La yusma'u fiha illa darbun nawakis, yang tidak didengar di negeri tersebut kecuali dentuman-dentuman lonceng gereja, wal abwaq,
Buwak ini tempat ibadahnya orang Yahudi. Kalau ini ibadahnya Nasrani. Di sana yang didengar trompet sama lonceng. Kok malah kerasan di negara tersebut. Nah, pergi ke sana ngaku muslim dan dia bilang Saudi itu negara kafir. Nah, terus kita harus hijrah kemana? Ke London sana. London itu di mana? Di Inggris, Eropa. Ada di Indonesia, bahkan di Singosari ini juga nyebar orang-orangnya, pakaiannya ya pakai jubah seperti ini. Namanya kelompok Sururi. Sururi itu faham atau kelompok paduan dari ulama salaf, madhab salaf, madhabnya Rasulullah dan sahabat dipadu dengan faham teroris. Yang meracik namanya Muhammad Surur bin Zainal Abidin. Asalnya orang Saudi. Asalnya dia fikroh pertamanya dia tokoh Khawarij, tokoh teroris. Mungkin karena gak laku, mungkin karena selalu dihujat, teroris, dikejar-kejar, dia pura-pura masuk Ahlus Sunnah, diracik menjadi paham sendiri, memusuhi tauhid, memusuhi ulama, sampai mengatakan negara Saudi itu negara kafir. Terus dia hijrah ke sana, ke Inggris, meninggal di sana, sudah mati orangnya, alhamdulillah. Tapi pemahamannya sampai di Singosari. Nah, dan meyakini dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita harus terangkan pada mereka. Fahada khotoun, yang demikian salah. Apa yang salah Pak Jazili? Apa tadi yang salah? Pindah dari negara Muslim ke negara kafir. Dari mendengarkan azan diganti mendengarkan lonceng dan trompet. Trompet itu gaya-gaya, itu cara-cara Yahudi. Jangan ikut-ikut. Ya. Li'anna ahlas solahi, karena ahlas solah idza hajaru min hadzal balad fala yabqa illa ahlul fasad. Karena kalau penduduk muslimnya itu pindah ke negeri kafir, maka yang tinggal di negara muslim ya tinggal orang-orang jeleknya saja. Kalau orang-orang baiknya pindah. Dan nanti di negara kafir orang baiknya jadi rusak semua jadinya. Ya, yang muslimnya dirusak oleh negara kafir, yang tinggal di negara muslim makin rusak. Watabqal biladu fasidan, sehingga negaranya menjadi negara yang rusak juga. Warubama tanhadiru ila aktsarin min hadza, bahkan bisa jadi lebih parah daripada itu. Semakin lama makin rusak negaranya, karena orang-orang baiknya pindah ke negara kafir. Dia di negara kafir makin rusak, negerinya sendiri makin rusak. Lakin idza baqiya, hanya saja kalau dia mau tinggal di negaranya, wada'a ilallah, dan dia berdakwah kepada Allah, bihasbil hal, sesuai dayanya, sesuai kemampuannya. Nah, ila antudal bilad al-islamiyah, sehingga menjadi negara yang hidup keislamannya, negara yang dihidupkan nilai-nilai Islam. Fa'innahu idza salaha rajulun fil yaum, bahwa kalau satu orang muslim bisa mempengaruhi seorang lainnya satu hari, satu orang. Nah, satu orang bisa mendakwai satu orang. Fa'innahu yasluhu fis sanah salasu mi'atin wa sittuna rajulan. Maka dia bisa memperbaiki
Orang selama setahun itu sebanyak 360 orang. Nah, tapi kalau pergi ngambek, ya rusak negaranya. Wa kadzalika ar-rajulu idza salabi rajulun wahidun. Kalau seseorang bisa memperbaiki satu orang, fayasluhu bir rajuli wahid rajulun akhar. Kemudian yang tadi didakwahi bisa mendakwahkan ke yang lainnya. Gedok tular. Yang sudah baik bisa mempengaruhi kebaikan yang lain. Wa hakadza tazayadu hatta yasluhul balad. Demikian terus bertambah baik, menulari kebaikannya, akan baiklah negara tersebut. Yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Negara yang baik dan diampuni oleh Allah orang-orangnya. Wa idza saluha amatun nas, kalau penduduk masyarakatnya sudah baik, fa innal ghaliba anna man biyadihil hukmu sayasluhuna walau antariqid dawti. Nah, kalau kebanyakannya sudah menjadi orang baik, maka akan menjadi baik seluruh negeri tersebut, walaupun dengan cara tadi, dengan pelan-pelan, dengan cara diajak secara pelan-pelan, menjadi negara tersebut menjadi negara yang dirahmati oleh Allah. Nanti presidennya juga akan menjadi orang baik, karena presiden atau pemimpin suatu negara itu tergantung kondisi rakyatnya. Kalau rakyatnya orang-orang yang memang berhak dirahmati oleh Allah, maka di antara bentuk rahmatnya dipilih oleh Allah pemimpin yang baik. Dan kalau penduduk masyarakatnya itu adalah orang-orang yang tidak berhak dirahmati oleh Allah, malah sebaliknya berhak diazab, dihukum, maka Allah akan pilih pemimpin yang zalim. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kalian melihat kejahatan pemimpin kalian, kezaliman pemimpin kalian, jangan buru-buru kalian menghujat pemerintahnya. Lihat diri-diri kalian. Bertobatlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala bermaksud merahmati kalian, Allah akan perbaiki pemimpin kalian. Pemimpin yang dicintai umat dan menyayangi umatnya. Dicintai rakyat dan mencintai rakyatnya. Dan itu tanda utama Khawarij, tanda utama teroris. Ciri utamanya adalah mencela penguasanya di depan umum. Loh, kalau zalim Ustaz, ya walaupun zalim, kata Rasulullah SAW, nasihati bil alaniya, bil bisir, nasihati penguasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sampai beliau mengatakan afdalul jihadi, jihad paling utama itu qaulul haq indas sultan, bicara benar di depan penguasanya. 4 mata. Itu afdal, jihad paling utama. Bisa jadi kamu masuk tidak keluar lagi. Nah, makanya oleh Rasul dibilang afdalul jihad. Tapi kalau kamu teriak-teriak di media, itu bukan penasehat, itu orang yang iri. Begitu diberi, diam. Nah,
Dan itu bukan cara-cara sunnah, bukan cara-cara ahlus sunnah. Di kalangan sahabat saja sudah dikatakan barang siapa mencela penguasanya maka hukumannya adalah digantung di Masjidil Haram, digantung di Ka'bah. Boleh nggak bunuh merpati di Ka'bah, di Masjidil Haram? Haram, merpati loh, halal itu merpati. Tapi kalau di Masjidil Haram nggak boleh. Nah ini orang yang nyawanya lebih mulia dari Ka'bah, halal dibunuh sebagai hukuman bagi orang yang mencela penguasanya. Maka barang siapa yang mencela penguasanya, dia telah terjatuh pada perbuatan dosa besar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya nanti di hari kiamat, di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, "Man ahana sultanallah ahanallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menghina penguasanya, maka Allah akan hinakan dia. Ahlussunnah terus bagaimana? Ya mendoakan kebaikan, didoakan agar pemerintahnya itu dirahmati oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Karena kalau penguasanya dirahmati oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, menjadi orang yang baik, siapa yang merasakan kebaikan penguasanya? Dirinya dan rakyatnya, negaranya dirahmati oleh Allah, menjadi pemerintahnya beriman dan bertakwa, rakyatnya beriman dan bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walau kana ahlul qura amanu wattaqau, kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatum minas samai wal ard, maka kami akan turunkan, kami akan buka barokah dari langit dan bumi. Di antara barokah itu keamanan, ketenangan. Sehingga kata para ulama, ayat ini menjelaskan cara membuat suatu negara, thoriqah membuat suatu negara itu aman, tentram, sentosa. Bukan hanya memperbanyak armada pasukan, tentaranya diperbanyak tapi banyak durhaka, itu lemah. Tapi penduduknya itu, negerinya itu, masyarakatnya, pemerintahnya itu beriman bertakwa, itu akan Allah jaga. Dijaga oleh Allah keamanannya, walaupun tentaranya tidak banyak, kekuatannya itu lemah, Allah yang menjaga. Rasulullah dan para sahabatnya ukurannya, standarnya orang-orang mulia, orang-orang beriman dan bertakwa, yang mereka berjuang membela agama Allah, mampu menghancurkan dua negara adidaya, Persia dan Romawi, dengan kaki-kaki yang melepuh, dengan tidak ada sepatu tentara kayak sekarang itu, nggak ada. Kaos kakinya itu jebol-jebol, kaos kakinya. Tapi di mana kekuatannya? Di hati, kekuatan iman. Nah, sampai Persia ke kalang kabut, hancur, luluh. Nah, padahal dulu orang Arab itu budak-budaknya orang Persia. Tapi sekarang menjadi umat yang garang bisa menghancurkan adidaya seperti itu. Sampai ketika mereka terdesak, tinggal dipisah oleh sungai besar, ada jembatannya. Kemudian kata orang Persia, Muslimin tidak akan bisa kalau kita patahkan jembatannya. Kemudian dipatahkan karena sungainya lebar, deras. Nah, dia dikira oleh orang Persia sudah aman kita, tenang kita, mereka tidak akan bisa, Muslimin tidak akan bisa nyeberangi, pasukan berkuda. Bagaimana? Mereka orang-orang padang pasir, tidak ahli renang, bukan pasukan-pasukan katak kayak di Indonesia ahli renang, tidak. Tapi lihat keimanannya para sahabat. Bagaimana ini?
Bagaimana kita nyebrangnya ini? Ada orang yang sahabat yang mengatakan, kita ini umat Nabi Muhammad ini lebih mulia daripada umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mampu nyebrangi Laut Merah. Nah, kita tentunya merasa lebih berhak untuk ditolong oleh Allah bisa nyebrangi sungai yang deras ini. Bisa, bismillah. Nah, dengan bismillah, dengan keyakinan yang kuat, ternyata Allah tolong kuda-kuda itu bisa berjalan di atas air. Mau nyoba Pak Jazuli? Nabi Isa itu bisa berjalan di atas air. Nabi Isa. Kan Nabi Isa ini umatnya orang Bani Israel ya. Orang Yahudi. Orang Yahudinya tanya, ya Rasul kok engkau bisa jalan di atas air? Apa modalnya? Bekalnya apa? Yakin, kata Nabi Isa. Mau nyoba? Ya, mau nyoba. Nabi Isa jalan, dia jalan kok tenggelam. Loh, kenapa kok tenggelam? Wedi katanya, takut. Nah itu kan tidak yakin, dia takut. Nah, wallahualam, tidak terasa ya 1 jam lebih ini. Nah, kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Apa tadi bahasanya? Sampai bingung. Nah, jadi pindah dari suatu negeri ke negeri lain atau dari tempat yang jelek ke tempat yang lain, kapan itu wajib hijrah, kapan sunnah. Kalau orang itu mengkhawatirkan dirinya semakin rusak agamanya di tempat tersebut, maka wajib pindah. Tapi kalau di situ tidak mengkhawatirkan agamanya selamat di situ, bahkan kalau lebih-lebih bisa mempengaruhi yang lain, maka wajib tinggal di tempat tersebut, di negara tersebut atau di kampung tersebut, jangan pindah. Nah, wah di sini tidak ada taklim Ustaz, saya pingin taklim. Ya panggil Ustaznya, dikoordinasi bagaimana supaya Ustaznya bisa ke situ. Kan kamu punya mobil, sehingga terjadi di situ terlaksana dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.